Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Hikmah yang ke-31 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ihtadar rahilun ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwalun lil anwar wa haula al anwaru lahum li'annahum lillah la li syai'in dunah. Qulillah thumma dharhum bi khawdihim yal'abun. Terjemahnya maknanya adalah telah mendapat petunjuk orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan cahaya-cahaya tawajjuh, sedangkan orang-orang yang telah sampai, bagi mereka itu cahaya-cahaya muwajahah. Maka orang-orang yang pertama, orang-orang yang berjalan menuju Allah tadi, lil anwar, untuk cahaya-cahaya, sedangkan mereka itu orang-orang yang telah sampai, cahaya adalah milik mereka, karena mereka itu lillah, bagi Allah, la li syai'in dunah, bukan untuk sesuatu selain Allah. Qulillah, katakanlah Allah, summa dharhum, kemudian tinggalkan mereka itu, bi khawdihim yal'abun, bermain-main dalam permainan mereka. Nah, itulah kurang lebihnya terjemah arti daripada hikmah yang ke-31 dari kitab Al-Hikam ini. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-31 ini adalah merupakan lanjutan dari hikmah yang ke-29, 30, 31, di mana dalam hikmah yang ke-29 itu pengarang telah menjelaskan kepada kita perbedaan yang jauh antara orang yang salik menjalani jalan Allah dibandingkan dengan orang yang telah sampai kepada makam musyahadah, makam menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan-perbedaan itu telah disebutkan oleh beliau, antara lain dalam minggu-minggu yang dahulu beliau menyebutkan bahwa perbedaan antara orang yang dalam perjalanan dengan orang yang telah sampai, perbedaannya adalah orang yang dalam perjalanan itu ilmunya masih sempit, sedangkan orang yang telah sampai itu ilmunya sangat luas, sehingga mereka bisa memberikan ilmu kepada kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka itu. Nah, perbedaannya lagi antara orang yang dalam perjalanan dengan orang yang telah sampai itu adalah innas salika bi sayrihi ilallahi ta'ala yasiru bi anwarit tawajjuhi ay anwarit ta'ati zahirati wal batinah. Seseorang yang salik, seseorang yang berjalan mendekati Allah, seseorang yang berusaha untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu golongan yang disebut ahlillah. Nah, mereka itu dalam perjalanannya kepada Allah tadi,
berjalan dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Arti tawajjuh itu adalah taat yang zahir dan batin. Nah, inilah kendaraannya untuk menuju Allah, taat zahir dan batin. Jadi apabila kita hendak dekat dengan Allah, kita hendak masuk dalam golongan ahlillah, cara mendekatinya adalah memakai kendaraan taat zahir dan batin. Nah, hanya itu yang bisa menyampaikan kita kepada golongan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sembahyang kita, sedekah kita, zikir kita, perkumpulan kita ini adalah merupakan jalan kita untuk mendekati rahmat yang khusus dari Allah. Nah, sembahyang, zikir, sedekah itu adalah namanya tawajjuh. Disebut tawajjuh. Fa idza wasala ila maqamil musyahadah hasalat lahu anwarul muwajahah ay anwarul haqiqah. Apabila orang yang berjalan salik tadi sampai kepada makam musyahadah. Nah, ini katuhukan sudah kebanyakan zikir, kebanyakan salawat, sembahyangnya, sedekahnya, segala macam ibadah taat dilakukannya, sehingga dia masuk dalam golongan ahlillah. Nah, disitulah dia akan diberi Allah anwar muwajahah, akan diberi Allah cahaya musyahadah, di mana di saat itu dia bisa menyaksikan Allah, bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Nah, pada ketika sampai dalam kedudukan itu, dia tidak berhajat lagi kepada taat-taat tadi. Sudah sampai, kada berhajat lagi kepada taat-taat tadi seperti berhajatnya dia pada waktu permulaan. Nah, permulaan kita perlu banyak sembahyang, permulaannya kita perlu banyak zikir, permulaannya kita perlu banyak salawat, permulaannya kita perlu banyak menuntut ilmu. Ini adalah mempercepat